Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yaitu Allah yang telah menciptakan aku, maka Dia yang memberi petunjuk kepadaku. Fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Dia Allah yang memberi makan dan memberi minum kepadaku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit, Dialah Allah yang menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan Dia yang akan mematikan aku, kemudian Dia akan menghidupkan aku kembali. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Ya. Dan yang atma'u ay yaghfira li, dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku. Ya, yaumiddin, pada hari kiamat. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ya. Kemudian Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Berilah kami ilmu, pemahaman, dan masukkan aku, gabungkan aku ke golongan orang-orang yang soleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik, ya, bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warasati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Ya, jelas ya. Menghadap kepada Allah itu harus dengan hati yang bersih. Jadi orang itu tidak akan bisa ketemu dengan Allah, tidak bisa terhubung dengan Allah jika hatinya tidak bersih, jika hatinya kotor. Ya. Jadi kalau untuk terhubung dengan Allah syaratnya apa? Harus hatinya bersih. Orang yang masuk surga pasti orang yang hatinya bersih. Orang yang sengsara hidupnya pasti hatinya kotor. Yang masuk neraka pasti hatinya. Jadi hati itu adalah organ yang sangat penting yang akan menentukan masa depan kita. Jadi kita itu akan dekat dengan Allah, akan dilindungi Allah, akan masuk surga, atau kita akan sengsara masuk neraka. Itu persoalannya cuma di hati. Ya, makanya Rasulullah bilang, ala inna fil jasadi mudghatan. Ya, inna fil jasadi mudghah. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila gumpalan darah itu baik, maka baik seluruh perilakunya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila gumpalan itu rusak, maka rusaklah semua perilakunya. Ala wahyal qalbu, yang dimaksud itu adalah hati. Ya. Jadi orang itu perilakunya itu bisa baik, itu pasti dimulai dari hati yang baik. Tapi kalau dia punya hati yang rusak, pasti perilakunya dan semua kegiatan perbuatannya pasti rusak. Jelas ya? Ya. Jadi hati itu memang salah satu anugerah Allah yang sangat luar biasa yang diberikan hanya kepada manusia. Jadi makhluk-makhluk Allah yang lain itu tidak diberi hati seperti yang diberikan kepada manusia. Itu yang menjadi pembeda antara manusia dengan selain manusia. Ya, binatang makan, manusia makan. Ya. Binatang kawin, manusia kawin. Tetapi berbeda. Ya, manusia dikasih Allah hati, binatang tidak punya hati. Hati yang dimaksud di sini adalah hati yang memiliki
hati yang dibedakan oleh Allah dengan hati binatang. Ya. Kalau di dalam tubuh manusia itu ada organ yang disebut dengan hati, ya, di situ memiliki empat bidang, ya, ada 4 bagian yang sangat jelas di dalam hati. Ada yang namanya serambi kiri, ada yang namanya serambi kanan, ya, ada yang namanya bilik kiri, ada yang namanya bilik kanan. Jadi Allah itu menaruh energi ataupun chip ataupun kekuatan yang baik-baik, ya, itu berada di serambi sebelah kiri bagian atas di organ hati manusia. Jadi sejak manusia lahir itu Allah sudah memberikan sebuah semacam energi besar, energi kebaikan, ya, kalau diibaratkan ya seperti chip, itu dimasukkan di dalam hati manusia. Nah, chip itu selalu mengeluarkan getaran-getaran yang baik-baik, semuanya baik, ya, makanya terkadang kita itu di dalam hati kita selalu berbicara, ya, itu sebenarnya adalah rekaman ataupun perintah ataupun getaran ataupun kekuatan yang memang Allah berikan kepada setiap manusia. Dan itu selalu mengeluarkan kebaikan-kebaikan terus, bisikan-bisikan yang baik terus keluar dari situ. Jadi sebenarnya semua manusia itu kalau mau mengikuti getaran hati yang sangat dalam, ya, itu yang disebut dengan hati nurani atau disebut dengan fuad, ya, hati nurani yang sangat dalam. Kalau orang hidupnya itu mengikuti itu, pasti hidupnya selamat, pasti hidupnya bahagia, pasti hidupnya benar. Ya, karena getaran hati itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti perbuatan orang yang mengikuti hati nurani pasti selalu sama dengan Al-Quran, tidak pernah melanggar Al-Quran. Ya, itu hati yang dari dalam, hati nurani. Itu kalau dalam penelitian itu namanya apa? Di dalam hati manusia itu di bagian serambi yang bagian kiri yang atas itu terdapat 40.000 neuron, 40.000 sel otak. Ya, terdapat apa? 40.000 sel otak ataupun neuron. Ya, neuron ini terhubung dengan otak manusia. Jadi dia pada prinsipnya itu sangat bagus, tidak diapa-apain sudah bagus. Di otak manusia juga terdapat sel otak. Jadi sel otak itu di dalam tubuh manusia ada 2. Yang satu terdapat di kepala kita, di otak. Ya. Yang satu lagi terdapat di hati, ya, jantung, di jantung kita, jantung di serambi sebelah kiri, ya, di sebelah kalau dari depan berarti apa? Sebelah kiri, ya. Kalau berhadapan-hadapan berarti sebelah kiri, bagian atas. Dan neuron ataupun neuron yang ada di dalam hati itu terhubung dengan neuron yang ada di otak. Jadi begini, kalau kamu punya mata, kamu punya telinga, kamu punya perasaan. Kalau kamu melihat film-film yang jelek, yang kamu lihat adalah kejelekan, ya. Kamu sering melihat di situ ada orang-orang yang merampok, orang yang berbuat jahat. Yang kamu lihat, yang kamu dengar itu akan masuk di otak kamu, ya. Kemudian otak kiri kamu masuk, kemudian disaring, diras di pertengahan otak itu, kemudian disimpan di otak besar, kemudian jadilah pemikiran-pemikiran yang akhirnya akan menjadi perilaku kamu. Jadi kamu akhirnya akan meniru ataupun cenderung meniru. Ya, jadi kalau kamu umpamanya sering melihat film yang jahat-jahat, nanti perilaku kamu akan terpengaruh dengan apa yang kamu lihat. Kamu sering mendengarkan hal-hal yang tidak baik, nanti kelakuan kamu juga akan terpengaruh dengan apa yang kamu dengarkan. Ya. Kalau setiap hari kamu selalu melihat yang tidak baik, pasti perilaku kamu jadi nggak baik. Kalau setiap hari kamu selalu mendengarkan hal yang tidak baik, kamu pasti akan menjadi orang yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian setiap kamu melakukan sesuatu, pasti di dalam hati kamu akan memberikan informasi-informasi yang baik. Ya, jadi kalau kamu sedang melakukan hal yang tidak baik karena kamu terpengaruh dengan apa yang kamu lihat tadi, mau mencuri sandalnya orang, umpamanya, maka hati yang sangat dalam selalu memberitahu, jangan kamu lakukan seperti itu perbuatan dosa. Selalu ngingatin itu. Ya. Bahkan kamu mau menyeberang jalan, arep ketabrak, itu hati juga memberitahu, hati-hati, engko nek ketabrak piye. Selalu dia berbicara. Ya, jelas ya? Itu namanya fuad, hati yang sangat dalam. Ya. Jadi hati yang sangat dalam itu selalu menjaga kita, selalu memberi kebaikan-kebaikan pada kita. Ya. Kalau kamu selalu, mata kamu selalu melihat hal yang buruk, telinga kamu selalu mendengarkan yang buruk,
itu terekam di otak, dan itu nanti rekaman ini akan nyambung ya ke jalur yang menuju ke hati nurani kita tadi, atau yang disebut chip, ataupun yang disebut apa 40.000 lebih neuron ataupun sel otak yang ada di dalam jantung kita. Jadi yang seharusnya dia itu mengeluarkan informasi-informasi yang baik, perintah-perintah yang baik, ya, mengeluarkan perintah yang baik, kemudian menuju kepada otak, kemudian otak memerintahkan tubuh kita untuk melakukan perbuatan, menggerakkan tubuh kita melakukan perbuatan. Ya. Itu nanti kalau kita sering melakukan hal yang buruk, melihat yang buruk, maka keburukan yang ada pada diri kita, yang sering kita lihat melalui mata kita, yang sering kita dengar melalui telinga kita, itu akan menjadi sumbatan-sumbatan yang terkumpul di dalam jalur dari hati kita, jantung kita menuju ke otak kita. Jelas? Sehingga informasi-informasi yang baik yang disampaikan hati nurani kita untuk tubuh kita nggak tersampaikan karena tertutup dengan yang selama ini kita lihat dari keburukan-keburukan, kita dengar dari keburukan-keburukan. Ya. Jadi makanya orang begitu lahir di muka bumi ini, ya, Nabi bersabda apa? Fa'abawahu yuhawidhanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan atas fitrah aslinya, yaitu suci, yang benar, mesti benar. Bayi yang lahir itu nggak ada yang salah, mesti benar, mesti apik, mesti bagus. Karena itu tadi memang Allah sudah memberikan sebuah energi besar, yaitu chip ataupun hati nurani yang pasti mengajak kepada kebaikan. Nah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu jadi nggak baik. Jadi Nasrani, jadi Yahudi, tukang bantah, atau jadi orang yang selalu berbuat nggak baik itu sejak kecil dia, karena dia dipengaruhi oleh perilaku kedua orang tuanya, perilaku masyarakat sekelilingnya. Ya. Bagaimana perilaku bisa sampai? Ya tadi seperti yang saya jelaskan, ketika orang berperilaku tidak baik, maka orang tersebut akan melihat, dia akan masuk di otak dia, setelah masuk di otak dia akan menjadi karakter pada orang tadi. Jadi semakin dia melihat hal yang tidak baik, semakin dia melihat suatu keburukan, maka semakin membentuk diri dia menjadi orang yang tidak baik. Ya, tetapi kalau orang tersebut kumpul dengan orang yang baik, selalu melihat yang baik, maka dia selalu perilaku dia pasti akan menjadi baik dan akan sinkron dengan getaran yang ada di dalam hati nurani. Ya. Nah, makanya kalau orang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang buruk, itu getaran hati lama-lama sudah nggak bisa terdengar, nggak bisa dirasakan. Semakin lemah. Ya, karena dia sudah terbiasa melakukan hal yang tidak baik. Jadi dia sudah jauh dari petunjuk hati, jauh dari hati nurani. Jadi perbuatannya mesti akan buruk semuanya. Ya. Jadi salah satu cara untuk mendidik hati nurani kita agar selalu bersih, agar selalu mengeluarkan getaran-getaran informasi-informasi dan nasihatnya atau petunjuk-petunjuk yang lurus di jalan Allah. Ya, salah satu caranya adalah dengan cara kita memberikan reaksi, memberikan setruman, memberikan getaran atau memberikan pengaruh yang sangat kuat melalui pikiran, lisan kita, ya, dengan energi yang sangat besar, yang kuat, yang bagus, yang bersih. Ya, energi itu apa? Energi sangat banyak sekali, tapi ada energi yang sangat besar, yang luar biasa, itu adalah energi ketuhanan. Yaitu dengan menyebut nama kalimat thayyibah. Kalau seseorang menyebut kalimat thayyibah, itu sama halnya dia sedang mengumpulkan sebuah energi yang sangat besar. Kalimat thayyibah itu apa? La ilaha illallah juga thayyibah. Yang lainnya juga banyak. Asmaul husna juga kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah la ilaha illallah itu kalau diibaratkan itu kekuatannya itu, ya, kekuatannya itu menembus sampai ke 7 lapis bumi, itu akarnya, kekuatan akarnya menembus sampai ke 7 lapis bumi, dan tangkainya, daunnya itu sampai menjulang ke langit, sampai ke 7 lapis langit, ya, seperti difirmankan Allah apa? Alam taro kaifa daraballahu masalan, ya, tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad bagaimana Allah itu memberikan percontohan, ya, kaifa daraballahu masalan, kalimatan thayyibatan, kalimat thayyibah. Seperti apa? Kasyajarotin thayyibatin, seperti pohon yang bagus, thayyibah, yang thayyibah itu yang bagus. Nah, asluha sabitun,
Jadi akarnya itu betul-betul kokoh banget. Saking kokohnya itu sampai menembus ke 7 lapis bumi. Wa far'uha fis sama. Dan cabang-cabangnya itu menjulang sampai ke 7 lapis langit. Ya, itu kekuatan apa? Kedahsyatan kalimat thayyibah. Ya. Alam tara apa? Kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan. Terus kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ditambah lagi apa? Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Jadi pohon itu selalu berbuah. Berbuahnya kapan? Setiap saat. Tu'ti ukulaha kulla hinin. Jadi perumpamaannya seperti itu. Kalimat thayyibah itu seperti itu. Akarnya itu sudah menembus 7 lapis bumi. Kemudian cabang-cabangnya itu menembus sampai 7 lapis langit. Dan buahnya itu berbuah setiap saat. Tanpa musim. Ya, kalau buah-buah di dunia ini kan pakai musim. Musim hujan, rambutan yang muncul. Ya. Terus apa, durian yang muncul. Nanti kalau musim panas, apa yang muncul? Ya, itu selalu musim-musiman. Tapi kalau ini kalimat thayyibah itu tanpa musim. Jadi tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Terus apa, Mat? Wa yadribullahul amsala linnas. Jadi ini adalah Allah memberikan sebuah perumpamaan kepada manusia. Terus la'alahum yatadzakkaru, agar supaya manusia itu ingat. Jadi Allah itu memberikan sebuah permisalan ini ditujukan kepada manusia supaya manusia itu ingat bahwa kalimat thayyibah itu nggak sembarangan, energinya besar, kuat banget. Ya. Energinya besar, kuat banget, sampai Allah memberikan contoh bahwa akarnya menembus ke 7 lapis bumi, daunnya, tangkainya, ya, cabang-cabangnya menjulang sampai ke langit. Buahnya berbuah setiap saat tanpa musim. Itu perumpamaan Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Ya. Jadi jika seseorang ya mau melafadzkan kalimat thayyibat, energi yang besar seperti itu, maka energi itu akan memberikan getaran yang cukup besar kepada hati nurani kita. Jadi kalau orang yang sudah terlanjur hatinya sumpek, ya, hati nuraninya sudah nggak jalan, sudah rusak, karena kebiasaan orang yang sudah melihat hal yang buruk, pasti perlakuannya akan buruk, hatinya buruk. Ya, kalau hatinya sudah sumpek, sudah tertutup, ya, sudah nggak bisa menerima kebenaran, karena cahaya yang keluar dari hati sudah tertutup dengan perlakuan yang buruk. Nggak ada cara lain, kecuali harus didongkrak, harus dibongkar jalur yang menyumbat ke jalur hati, sehingga hati bisa terbuka. Bagaimana cara membongkarnya? Bagaimana cara menghancurkannya? Dengan energi yang besar, kekuatan yang besar, yaitu dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, mengucapkan hal-hal yang baik. Di antara zikir-zikir kepada Allah yang memiliki energi yang sangat besar adalah kalimat thayyibah. Gunakan senjata itu, gunakan senjata kalimat thayyibah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus. Ya, biasakan zikir la ilaha illallah terus. Ya, begitu energi yang besar ini dibiasakan dari mulut kita, lari ke otak kita, ke otak besar kita, ini semua getarannya akan menembus, sehingga bisa mendongkrak dan menjebol sumbatan-sumbatan yang ada di jalur hati nurani kita. Jika sumbatan itu sudah terbongkar semuanya, sudah hancur semuanya, maka apa yang terjadi? Ya, sinar yang ada dari hati yang sangat dalam itu, yang isinya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sejak lahir itu, akan keluar menghiasi alam pikiran kita. Dengan demikian perilaku kita akan dikendalikan oleh otak yang bersih, yang dialiri oleh perintah-perintah yang berasal dari hati nurani kita. Ya, jelas sampai di sini. Jadi kesimpulannya, sejak manusia lahir, Allah sudah memberikan sebuah kekuatan yang besar, yang dengan itu, apabila kita ikut itu melulu, sudah pasti hidup kita selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, yaitu kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi sampai kepada Allah itu harus hatinya bersih. Pasti selamat, pasti kita akan disayang Allah. Itu kalau segala yang kita lakukan sesuai dengan hati nurani kita, yaitu kekuatan yang Allah berikan sejak kecil tadi. Ya, jelas sampai di sini. Nah, jadi kalau kalian kita semua ingin dekat dengan Allah, gunakan sinyal yang muncul dari hati yang sangat dalam, yaitu hati nurani, karena itu pasti benar, pasti bersih, dan itu dari Allah. Yang menyebabkan kita salah adalah karena apa?
Karena hati yang bersih yang diberikan oleh Allah itu tidak keluar lagi sinarnya. Sinarnya tetap keluar, tetapi itu terhambat, tertutup dengan dosa-dosa, perilaku-perilaku, pikiran-pikiran yang kotor yang sudah nyumpel di jalur antara hati nurani menuju ke otak kita, sehingga mengakibatkan tidak bisa menerima kebenaran. Hatinya terkunci mati. Ya, dalam ayat lain apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Jadi itu terkunci mati. Apa yang terkunci mati? Absarihim. Ya, apa? Penglihatan mereka. Apalagi? Ala qulubihim, hati mereka, absarihim, mata mereka. Terus apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pendengar mereka dan pendengar mereka ghishawatun, dengan sebuah kunci tutup yang sangat kuat. Ya. Kalau sudah hatinya keras seperti itu, tidak ada satu jalan kecuali harus dijebol, harus dibom, ya. Jalur yang menyumbat itu dibom supaya terbongkar semuanya kotor-kotorannya, keluarlah hati yang bersih. Baru insya Allah hidupnya akan jadi baik dan selamat, ya. Amin Allahumma amin. Direng-reng selawase urip.